Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharain amin. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Wa rawalan ngriwayatake sapa muslimun Imam Muslim ngriwayatake min hadisi Abi Hurairah saking hadise Abi Hurairah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah ing temen setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi atadruna mal ghibah atadruna ana toh padha ngerti sapa sira kabeh sahabat ma iku apa al ghibatu utawi ghibah qalu padha jawab sapa sahabat tur sapa sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam ing Allahu wa rasuluhu a'lam manane Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngerti luweh ngudani. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi zikruka akhaka bima yakrahu ribah niku zikruka akhaka bima yakrahu zikruka oleh nuturake sira akhaka ing sedulur sira bima kelawan barang yakrahu kang sengit sapa akhaka. Qala dawu sapa ba'dus sahabat afara'aitu ana toh ngerti sapa ingsun ing kana lamun ana apa ing kana lamun tinemu fi akhi ing dalam sedulur ingsun apa mah barang aku lu kang ngucap sapa ingsun. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi ing kana fihi ma taqulu faqad iltabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Ing kana lamun tinemu fihi iku fihi ing dalem ma apa ma iku fihi ing dalem apa yang kamu bicarakan itu memang nyata adanya pada saudara sesama muslim apa ma barang takulu kang ngucap sapa sira faqad iltabtahu mongko teman-teman ngrasani sapa sira ing wa illam yakun lan lamun ora ana apa ma itu barang yang kamu bicarakan terhadap saudara sesama muslim ora ono fihi iku fihi ing dalem faqad bahatahu mongko teman-teman gawe ngapusi gawe guru sapa sira ing Abi Hurairah sahabat Muslim meriwayatkan dari hadisnya Imam Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apa kalian tahu apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul menjawab, ghibah itu kamu membicarakan sesuatu tentang saudaramu sesama muslim, baik yang masih hidup atau yang sudah mati.
haditsi di mana bima yakrah, dengan pembicaraan yang dibenci atau tidak disukai oleh saudaramu. Terus sebagian sahabat menanyakan, kalau memang itu apa yang saya katakan itu memang benar adanya, artinya ada pada sesuatu, pada saudara kita itu bagaimana? Memang yang saya katakan nyata kok. Semisal si A itu orangnya semacam ini, memang kayak gitu orangnya. Qala Rasul in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu, kalau memang barang tersebut nyata atau apa yang kamu bicarakan itu nyata ada pada saudaramu, tetap dikatakan faqad irtabtahu, termasuk engkau menggunjing, termasuk dikatakan sebagai orang yang menggunjing. Wa illam yakun fihi faqad bahatahu, kalau memang ternyata apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu gunjingkan terhadap saudaramu itu tidak benar adanya, tidak ada pada diri seseorang yang kamu gunjingkan, maka faqad bahatah, kamu telah berdusta, mendustai saudara sesama muslim. Jadi tetap saja ghibah itu baik benar atau tidak, tetap tidak dibenarkan, baik memang sesuatu itu terjadi pada saudara kita atau memang tidak ada, lebih bahaya lagi. Wa qad ikhtalafa, teman-teman perbeda pendapat atau persulayaan apa kalamul ulama'i, dawuhe para ulama. Perbedaan terjadi, perbedaan pendapat fil ghibati ing dalem ghibah, ing dalem masalah menggunjing seseorang. Faminhum, mongko iku setengah saking ulama, man utawi ulama i'tabaroha kang nganggep utawa kang milang-milang sapa man ing al-ghibah. Ada ulama yang menganggap ghibah kabiratan ing dosa gedhe. Wa minhum, lan iku setengah saking ulama man utawi ulama i'tabaroha kang milang-milang ing ghibah, kang menganggap ing ghibah saghiratan ing dosa kecil. Bagian ulama mengatakan ghibah itu termasuk dosa besar. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa ghibah atau menggunjing seorang itu termasuk dosa kecil. Qala dawu Syekh Muhammad bin Sa'id Babasol. Qala dawu sapa Syekh Muhammad bin Sa'id Babasol. Wa qad naqala lan teman-teman wis ngutip ya nukil, mengambil redaksi sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, wa ghairuhu lan liyane Imam Qurtubi. Wa qad naqala al-ijma'a ing sepakat, ing ijma' sepakatan ulama ala annaha ing atase temen setuhune ghibah iku kabiratan, ala annaha iku kabiratun dosa gedhe. Syekh Muhammad bin Sa'id Babasol mengutip dari dawuh Imam Qurtubi dan yang lainnya bahwa ghibah ini mengambil dari kesepakatan ulama atau ijma' ulama bahwa dosa ghibah itu termasuk dosa besar, menggunjing itu termasuk dari dosa besar. Walakin qala, tetap ini dawuh sapa Syekh Abdullah fi Bughyatit Talib, ing dalam kitab Bughyatit Talib dawuh Syekh waswabu at-tafsilu, ing dawuh waswabu at-tafsilu. Ini namanya i'rab hikayah. I'rab hikayah itu mestinya waswabu jadi fa'il, jadi maf'ul daripada qala. Maf'ul qaulnya lafaz qala. Waswabu utawi pendapat kang bener mungguwe Syekh Abdullah iku at-tafsilu diperinci. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hukum ghibah. Perinciannya bagaimana? Fa in kanat mangko lamun ono apa al-ghibatu ghibah iku li ahli sholahi,
maring wong kang soleh wa taqwa lan wong kang takwa fatilka mongko utawi mengkono-mengkono ghibah ngrasani la syakka ora mamang iku kabiratun dosa gedhe. La syakka ora mamang iku maujud iku kabiratun dosa gedhe. Wa amma li ghairihim anapun utawi ghibah maring liyane ahli shalah wa taqwa. Amma niku huruf syarat sing jawabe wajib bersama fa. Fala yutlaku mongko ora oleh ora den ucapake. Fala yutlaku mongko ora den ucapake apa alqaulu pendapat. Pendapat sing dosa besar niku wau. Bikauniha kelawan anane ghibah iku kabiratan dosa gedhe. Menurut Syekh Abdullah diperinci kalau kita menggunjing orang-orang yang soleh, menggunjing orang-orang yang takwa, kita membicarakan sesuatu hal yang dibicarakan itu objeknya adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, dan dimana ketika kita membicarakan orang-orang yang soleh ini, kalau pembicaraan kita terhadap teman kita mengenai yang kita bicarakan objeknya tadi pada akhirnya menyakiti orang soleh ini, maka termasuk dosa besar. Tapi kalau sifatnya memuji, ya bukan termasuk ghibah. Mengajak menjadi contoh orang-orang soleh itu tidak termasuk ghibah. Menggunjing orang-orang soleh itu dimana kalau kita membicarakan tentang kekurangan atau hal-hal negatif yang dimiliki, atau karena rasa tidak senang kita terhadap orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang bertakwa itu, terus kita akhirnya menggunjingnya, ini termasuk dosa besar menurut Syekh Abdullah. Lakin idza tiba tetapi ing dalem nalikane den rasani sapa al muslimu wong muslim al fasiqu kang fasik ila haddil ifhasi tumeka bates nyebarake. Ifhas iku banget kaan balagh kaya yen to bangetake sapa wong sahson ing awa-awaan fi dzikri masaihi ing dalem nuturake eleke sahs ala ghairi wajhi tahdhiri ing atase saliyane cara wajah iki cara utawa metode ala ghairi wajhi tahdhir ing atase saliyane cara ngelekake ing atase saliyane cara ngelekake menjelekkan bal limujarradit tafaqquhi balik murni seneng-seneng karena mongko ono apa dalika mengkono balagha iku kabiratan dosa gedhe. Tetapi kalau kita wa amali ghairihim fala yutlaqul qaul bikauniha, kalau kita menggunjing seseorang yang bukan termasuk orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang bertakwa, maka tidak bisa dikatakan dosa besar menurut Syekh Abdullah ya. Itu tidak dikatakan dosa besar, akan tetapi itu bisa menjadi dosa besar kalau memang bahkan sekalipun orangnya fasik yang kita bicarakan, objek pembicaraan kita, orang yang kita bicarakan itu adalah orang fasik sekalipun, kalau kita sampai benar-benar melewati batas membicarakan hal itu, bukan lagi hanya membicarakan kejelekannya saja, tetapi memang itu sudah menjadi hobi, senangnya bukan main kalau membicarakan orang-orang tersebut, meskipun sekali lagi teman kita sesama muslim itu adalah fasik, itu termasuk dosa besar. Lah ini karena
berawal dari kebiasaan sering, akhirnya dosa itu kalau awal itu biasanya menyesal, tapi akan merasa terbiasa kalau memang sudah dilakukan sering. Hanya ya ini harus hati-hati. Wa ala dzalika lan ing atase mengkono-mengkono balagha syaksun fi dzikri masaihi yuhmalu den arahake apa hadisun hadis. Rupane hadis inna arbar riba istitolatur rajul fi irdi akhihi al muslim. Inna arbar riba teman satune banget riba iku istitolatur rajuli nyinggunge wong lanang. Iku istitolatur rajuli nyinggunge wong lanang fi irdi akhihi ing dalem harga dirine sedulure rajul al muslimi kang muslim. Riba yang paling riba di antara macam-macam riba nggih menika ribanya seseorang yang menyinggung kehormatan dari saudara sesama muslim. Nah, ini hadis. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari afatul lisan berupa seringkali menggonjeng seseorang. Mengapa alasannya? Fa inna hadhil istitolata krono teman satune iki istitolah niku menyinggung iku kabiratun dosa gede bal min asyadil kabairi balik saking lebih bangete dosa gede. Mengapa? Liwas fi Rasulillahi krono oleh nyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha marang istitolah bianna kalawan teman satuna istitolah iku arbar riba. Istitolah atau ghibah niku nggih. Istitolah iku arbar riba luwe ribane riba. Ai annaha tegese teman setuhune istitolah itu menyinggung tentang irdi akhihi iku fi syiddati ithmiha ing dalem banget dosane riba utawa istitola ing dalem bangete dosane riba ka asyaddir riba kaya luwih bangete riba. Itu menjadi catatan penting. Ternyata dosa besar itu juga mudah kita lakukan. Bukan hanya dosa membunuh, dosa berzina, dosa menyakiti orang tua, tetapi menggunjing sesama saudara muslim juga termasuk yang dikatakan dalam kategori dosa besar. Wa kama tahrumulan kaya oleh haram apa al-ghibatu ghibah yahrumu haram apa as-sukutu meneng alaiha ing atase ghibah ma'al qudrati sertane mampu ala nahyi ing atase nglarang ala nahyi ing atase nglarang wa yahrumu lan haram apa tarku mufaraqatil mutabi ninggalake misai wong kang ghibah misai wong kang ghibah ingkana lamun ana sapa wong atau sapa mutab ingkana lamun ana sapa mutab iku layantahi ora mandeg sapa mutab ma'al qudrati sertane mampu ma'al mufaraqati serta alal mufaraqati ing atase misai. Ghibah itu haram.
Tetapi mendiamkan orang yang ghibah juga haram. Meninggal mendiamkan tok itu lho, wong ngrasani meneng tok. Ternyata kita mendengarkannya, mendengarkan apa yang orang bicarakan itu tadi, itu juga ikut haram. Bukan hanya yang bicara, mendengarkan itu tok juga haram. Kalau dia mampu ya ma'al qudrah ala nahyi, kalau dia mampu untuk melarang orang yang lagi menggunjing seseorang itu tadi. Kalau enggak, khawatir nanti diapakan gitu, ya diam saja, ya itu tidak. Artinya tidak itu tidak berdosa atau tidak haram baginya. Kenapa? Tidak mampu. Ya hanya bisa ingkar bil qalbi. Atau haram juga. Termasuk haram ketika ada seseorang yang menggunjing, kita biarkan itu tadi diam. Atau kita pun mendengarkan seenaknya. Haram kalau kita tidak pergi dari seseorang ini. Nah, kalau dia ngomong terus, ngomongin orang terus, ya kita tinggal saja. Dengan catatan kita mampu. Tapi kalau tidak mampu, kalau nanti ditinggal malah dia khawatir marah-marah dan akan membahayakan badan, ya maka kita dengarkan. Tapi kalau kita mampu berpisah ataupun keluar dari majlis tersebut, maka kita haram kalau kita tidak melakukannya. Jadi kalau ada orang yang muktab, orang yang mengunjingkan seseorang, pilihannya kita dua. Diam itu kalau kita mampu, boleh kita harus, nggak boleh, kita harus mengingatkan. Kalau tidak mampu mengingatkan, ya kita memisahkan diri. Sekali lagi itu pun kalau tidak membahayakan. Dalam arti membahayakan bisa jadi nanti ya sama teman kita khawatirnya lagi diajak cerita kok ini. Nah, padahal itu adalah sesungguhnya tidak cerita melainkan menggunjing seseorang. Ya, jadi kembali pada diri masing-masing nanti tahu mampu atau tidaknya, kembali pada personal masing-masing. Hadhihi mustasnayatun minal ghibah. Hadhihi mustasnayatun minal ghibah al-muharramah. Oke, untuk pertemuan berikutnya ada hal-hal yang pengecualian di dalam ghibah yang diharamkan. Artinya ada ghibah itu yang diperbolehkan kita untuk pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.